Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus yo. Kembali lagi ke sesi celeng alias cerita lengkap. Film ini diawali dengan aksi pengejaran seorang polisi bernama Taijin terhadap seorang pencuri di sebuah pasar ikan. Pengejaran itu terjadi cukup sengit, sampai-sampai si pencuri jatuh ke laut. Dan tak lama setelahnya, Taijin mendapatkan telepon dari pacarnya. Pacarnya ini bernama Yunji, yang bekerja sebagai penjual ikan di pasar. Walaupun tampak sering bertengkar, sebenarnya mereka saling peduli satu sama lain. Di tempat lain, seorang preman sedang bertindak arogan terhadap nenek-nenek di bus. Orang-orang di sana pun tidak berani ikut campur karena tidak mau terlibat dalam masalah. Sampai akhirnya, seorang pria berisi bernama Jangsu beranjak dari tempat duduknya. Saat semua orang berharap bahwa dirinya akan menjadi penyelamat, ternyata ia cuma mau turun dari bus. Tapi sebenarnya, Jangsu memiliki alasan tertentu yang membuatnya tidak ingin ikut campur masalah orang lain. Berpindah ke sebuah tempat latihan judo milik Jangsu. Ketika hendak memulai aktivitasnya sebagai pemilik sekaligus pelatih di sana, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit. Di sini dokter mengatakan bahwa ada keluarga yang bersedia mendonorkan organ untuk anak Jangsu yang tengah menderita sakit jantung. Berita ini pun membuatnya sangat senang. Ia bersedia melakukan apapun demi kesembuhan anaknya, sekalipun harus menjual tempat latihan judo miliknya untuk membayar biaya operasi. Kembali ke Taijin, demi melihat pacarnya senang dan bisa lekas menutup toko, ia sampai meminta bantuan pada orang lain untuk membeli ikan di toko tersebut. Mereka pun menutup kesibukan pada hari itu dengan berkencan. Dokyung adalah anak Jangsu yang sebelumnya diketahui menderita sakit jantung. Hal ini membuat si ayah menjadi super protektif kepadanya, padahal ia sangatlah tertarik pada dunia judo. Si ayah juga selalu menasihati agar tidak terlalu banyak melakukan kegiatan melelahkan sebelum operasi selesai dilakukan. Setelah itu, Dokyung diantar ke sekolah dan adegan berpindah ke kantor polisi. Di sini, Taijin memiliki rekan kerja sekaligus sahabat bernama Jong-sik, serta seorang atasan bernama Ketua Yang. Suatu ketika, Taijin mendapatkan komplain dari warga karena anaknya yang hilang tak kunjung ditemukan oleh polisi. Atas dasar komplain itulah, dirinya bekerja lebih giat untuk menemukan anak dari warga tersebut. Namun di tengah pencarian di sebuah dermaga, didapatilah hal tak terduga, di mana tampak beberapa orang gangster sedang menyelundupkan wanita, atau bisa dibilang mereka melakukan kejahatan perdagangan manusia. Ketika para wanita diangkut menggunakan sebuah mobil, Taijin pun segera mengikutinya. Sampai di sebuah terowongan, ia mendapati mobil tersebut sudah terparkir di sana. Namun saat diselidiki, tidak ada siapapun di dalam alias kosong. Tak lama kemudian datanglah Jangsu yang ternyata adalah pemilik dari mobil itu. Taijin pun langsung melontarkan pertanyaan terkait apa yang dilihatnya tadi. Ia juga mencurigai Jangsu telah melakukan penyelundupan manusia. Lantas Jangsu menjawab bahwa mobil miliknya hanya digunakan untuk mengantar jemput murid judo. Lalu ia segera pergi dari sana karena tidak mau ambil pusing. Tapi ketika Taijin hendak mengejar, motornya malah mogok. Keesokan harinya saat tengah berpatroli, tanpa sengaja Taijin kembali melihat mobil milik Jangsu. Sebelum mengikuti mobil itu, ia juga sempat melihat Dokyung malah membolos sekolah dan pergi ke sebuah gudang di samping sekolah.
Berpindah di depan tempat latihan judo, saat Taijin sibuk mengambil foto mobil, dirinya dipergoki oleh Jang-soo. Sambil beralasan kalau sedang melakukan investigasi, ia juga mengambil foto Jang-soo lalu pergi dari sana. Ketika asik ngadem di minimarket, Taijin melihat seorang pria yang pernah dilihatnya di dermaga saat menyelundupkan wanita. Ternyata pria tersebut adalah pemilik dari sebuah tempat hiburan malam di sana. Kemudian tanpa disangka-sangka, ia juga melihat Jang-soo tengah menerima uang dari seorang gangster. Ketika mengikuti Jang-soo yang mulai beranjak pergi, perhatian Taijin malah teralihkan oleh seorang wanita yang dikejar gangster dan tampak membuang sebuah ponsel di semak-semak. Setelah semuanya pergi, ia pun mengambil ponsel itu lalu mengikuti para gangster menuju atap gedung. Ternyata semua ini masih berkaitan dengan pria pemilik tempat hiburan malam yaitu Cheon, di mana wanita itu telah merekam sebuah momen yang bisa mengungkap kejahatan Cheon sebagai pelaku perdagangan manusia. Jadi bisa dibilang, video tersebut sedang diburu oleh para gangster untuk dimusnahkan. Ketika diperiksa, sayang sekali video tersebut tidak bisa diputar penuh. Karena video itu berada pada memori eksternal, maka Taijin hendak membawanya ke divisi lain untuk memulihkan semua data di dalamnya. Malamnya tampak Taijin menemui seseorang, di mana ternyata dirinya baru saja membeli sebuah rumah. Beberapa saat kemudian, Jong-sik menelpon dan memintanya datang ke suatu tempat karena ada masalah darurat. Sementara di tempat lain, Jang-soo baru saja membelikan mainan untuk Do-kyung. Tapi saat akan pulang ke rumah, ia mendapatkan sebuah surat tilang yang menandakan kalau mobilnya telah diderek. Kebetulan tak jauh dari sana, Jang-soo juga melihat Taijin melintas, sehingga ia bergegas mengikutinya karena berpikir bahwa semua ini adalah ulah Taijin. Setelah sampai di sebuah basement sesuai dengan arahan Jong-sik, tiba-tiba Taijin dicekik lalu dihajar. Walaupun masih bisa melawan, seketika dirinya ditabrak menggunakan mobil sampai terpelanting dan tak sadarkan diri. Tak berselang lama, Jang-soo juga tiba di sana. Di sini ia mendapati Taijin dalam kondisi tergeletak, dan beberapa orang tadi juga menyerangnya serta membuatnya tak sadarkan diri. Ternyata semua ini adalah bagian dari rencana Jong-sik yang telah bekerja sama dengan Cheon untuk merampas kartu memori yang berisikan video kejahatan Cheon. Namun Jong-sik merasa bahwa semua ini sudah kelewatan. Dirinya yang tidak menyangka kalau sahabatnya akan terluka sejauh ini, sontak melampiaskan amarahnya pada anak buah Cheon. Ia pun langsung menelpon ambulan agar datang ke sana, sehingga anak buah Cheon bergegas pergi dari sana. Ketika ambulan datang, Taijin pun terbangun lalu mencoba memanggil Jong-sik. Namun Jong-sik tidak merespon. Dan anehnya lagi, ia melihat tubuhnya sendiri sedang dibawa masuk ke dalam ambulan, begitu pula Jang-soo. Berpindah ke rumah sakit, meski keduanya sama-sama tak sadarkan diri, tetapi kondisi Taijin lebih parah. Tak lama setelahnya datanglah Hyun-ji. Ia mendapatkan info dari dokter bahwa pacarnya itu mengalami gagal jantung karena gegar otak. Berita itu pun membuatnya sangat kaget dan menyalahkan Jong-sik. Setelah semua yang terjadi, barulah Taijin menyadari bahwa dirinya sekarang hanyalah roh yang terlepas dari raga, atau lebih gampangnya disebut hantu. Ia juga sempat memastikan lagi dengan menabrakkan diri ke mobil, dan benar saja tidak terjadi apapun. Keesokan harinya tampak Jang-soo telah sadar. Ia mendapati anaknya yang telah menemaninya semalaman di sana, kemudian menjawab pertanyaan dari polisi tentang kejadian semalam. Lalu saat berada di lobi rumah sakit, tanpa sengaja dirinya berpapasan dengan Taijin. Taijin merasa sedikit lega, karena dari sekian banyak orang di sana, ada juga yang bisa melihat sosoknya.
Ia pun mencoba menjelaskan kejadian sebenarnya, tetapi Jiangsu tidak percaya. Sampai akhirnya, Jiangsu melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Taijin tengah terbaring koma, sehingga ia langsung jatuh pingsan. Saat kembali sadar, lagi-lagi ia dibuat ketakutan. 안 보여? Karena bisa dibilang kalau pelatih judo ini agak parno dengan segala hal terkait hantu. Sampai di suatu momen, mereka memiliki kesempatan ngobrol berdua. Di sini, Taijin sempat menanyakan soal keberadaan Jiangsu di tempat hiburan malam. Lantas Jiangsu menjawab kalau dirinya cuma menjalankan pekerjaan sebagai sopir. 그거 대리운전해가지고 거기다 손님 내려준 거야 임마, 손님을. Ia juga menambahkan mengenai alasannya berada di dermaga pada malam itu. 죽은 마누라가 거기다 왜? 예? 마누라 유골을 거기다 뿌렸다고 임마. Sampai suatu ketika, tampak Jong-sik menemui Yunji. Mereka pun saling bermaafan atas kejadian sebelumnya. 어젠 죄송해요. 경사님 탓도 아닌데. Lalu Jong-sik menanyakan soal kartu memori yang ada pada Taijin. Dirinya beralasan kalau membutuhkan kartu tersebut agar bisa menyelidiki kasus penyerangan semalam. Sehingga Yunji berjanji akan segera memberikan kabar apabila kartunya sudah ditemukan. Taijin yang juga mendengar pembicaraan mereka lantas merasa penasaran. Ia pun mengikuti sahabatnya ini menuju tempat hiburan malam, dan terungkaplah sebuah kebenaran. Ternyata Jong-sik memiliki hutang yang sangat banyak kepada Cheon saat kalah berjudi, sehingga ia diberikan tugas untuk merampas kartu memori dari Taijin agar hutangnya dianggap lunas. Namun, di sini sempat terjadi selisih paham di antara mereka, sampai berujung ancaman saling membunuh. Tetapi keributan itu segera ditengahi oleh Ketua Yang. Jadi ternyata, atasan dari Jong-sik serta Taijin ini juga terlibat dalam kejahatan perdagangan manusia. Ia pun menyuruh Jong-sik agar segera menemukan kartu memori itu, serta meminta Cheon untuk membunuh saksi mata dalam kasus penyerangan semalam yang tidak lain adalah Jiangsu. Mendengar semua kebenaran ini jelas membuat Taijin sangat kaget. Ia tidak menyangka kalau orang-orang terdekatnya malah berkhianat. Kembali ke rumah sakit, Taijin bergegas memberitahu Jiangsu kalau beberapa anak buah Cheon tengah memburunya. Tetapi Jiangsu tidak peduli dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian saat dirinya sedang sendirian, tiba-tiba anak buah Cheon datang menyerang. Meski mendapatkan serangan dadakan, ia masih mampu bertahan lalu kabur dari ruangan itu. Singkat cerita, dengan bantuan Taijin, Jiangsu berhasil mengelabui para penjahat tersebut. 저 강태진 씨 소지품입니다. Beralih ke Yunji, saat memeriksa barang pribadi milik Taijin, dirinya menemukan formulir pernikahan yang ternyata sudah diisi oleh Taijin. Lantas ia juga mengisi formulir itu, kemudian mengurusnya lebih lanjut. 우리 이제 진짜 가족이다. Sehingga mereka sekarang telah menjadi suami istri. Dan ternyata Yunji ini tengah mengandung seorang anak dari Taijin, atau bisa dibilang hamil di luar nikah. Taijin yang menyaksikan momen itu pun dibuat terharu, membuatnya teringat akan masa lalu ketika pertama kali bertemu Yunji. Saat itu Yunji yang tengah depresi, tampak sedang membuat keributan di rumah orang, di mana ternyata dahulu rumah tersebut adalah milik keluarganya, tetapi sekarang telah berpindah tangan karena suatu masalah. Sampai akhirnya ia diamankan oleh Jong-sik serta Taijin. Dan entah bagaimana, sejak malam itu hubungan di antara dua manusia ini semakin dekat sampai sekarang. Usai bernostalgia, seketika Taijin dibuat panik karena Yunji menemukan kartu memori di dompetnya, lalu hendak menyerahkannya kepada Jong-sik. 찾으시던 게 메모리 카드라고 하셨죠. Sementara di tempat lain, Jiangsu mendapatkan info dari murid judonya yang bernama Bongko kalau Do-kyung tidak berada di sekolah dan tidak bisa dihubungi. Lantas ia pun segera pergi untuk mencarinya, sambil diikuti oleh Taijin yang juga ingin meminta tolong tetapi tidak diajukan. Setelah melakukan pencarian ke sana kemari, masih belum ditemukan titik terang.
Bahkan ketika melapor ke kantor polisi, polisi di sana tidak bisa menindaklanjutinya langsung. 아니 뭘 자꾸 기다리냐고. 그러다 애 잘못되면 네가 책임질 거야? Di tempat lain, Tae-jin teringat kalau Do-kyung pernah membolos sekolah kemudian menuju sebuah gudang di samping sekolah. Dan untunglah dugaannya ini tepat. Lantas ia langsung melaporkannya kepada Jang-soo, sehingga Do-kyung bisa segera dibawa ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa kondisi Do-kyung mulai membaik. Namun apabila tadi terlambat sedikit saja, maka kondisinya akan lebih buruk. Walaupun sudah dibantu dalam menemukan Do-kyung, Jang-soo tetap tidak bersedia membantu Tae-jin. Semua itu karena trauma dari kejadian masa lalu. 저기 사람 있는 것 같은데? Di mana saat ia sedang menolong sebuah keluarga yang mengalami kecelakaan di jalan, tiba-tiba muncul sebuah truk yang menabrak mobilnya sendiri sampai membuat istrinya meninggal di tempat. Jang-soo berpikir kalau saja saat itu ia tidak mencampuri urusan orang lain, mungkin istrinya masih hidup dan menemaninya di sini. 나 살려줘서 고마운데 내가 뭐 잘났다고 딴 사람을 돕겠냐? Mendengar keputusan tersebut, lantas Tae-jin cuma bisa pasrah. Sampai akhirnya, Yoon-ji benar-benar memberikan kartu memori itu kepada Jong-sik. 부탁드려요. Sempat dirinya hendak memukul Jong-sik, tetapi semua itu sia-sia. Tak lama kemudian, roh Tae-jin mulai merasa kesakitan. Dan bersamaan dengan itu, Yoon-ji mendapatkan info dari pihak rumah sakit kalau Tae-jin tengah melalui masa kritis. Dokter pun mengatakan, 일단 심박은 살려놨습니다만 가능성은 희박하고요. jadi harus siap dengan segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Beralih ke Tae-jin yang merasa putus asa, tetapi juga tidak bisa melakukan apa-apa. Kenangan akan masa lalu yang begitu indah pun malah membuatnya semakin sedih. Sampai di suatu tempat sepi saat Yoon-ji berjalan sendirian, tiba-tiba ia diculik oleh anak buah Cheon. Tae-jin yang melihatnya pun tidak bisa melakukan apa-apa, karena rohnya ini terkoneksi dengan tubuh asli, jadi setiap melakukan gerakan melelahkan akan muncul rasa sakit. Ternyata, penculikan ini dilakukan karena Cheon ingin meminta paksa kartu memori dari Yoon-ji. Atau bisa dibilang kalau Jong-sik belum menyerahkan kartu tersebut kepadanya. Kembali ke rumah sakit, Jang-soo mendapatkan kabar buruk. 아니 그게 무슨 말씀이세요? 심장 기증자 가족이 기증을 거부했다고 하네요. Di mana secara mendadak, keluarga pendonor menolak transplantasi sehingga harus menunggu pendonor baru. Jelas berita tersebut membuat Jang-soo terbawa emosi, karena untuk menunggu pendonor yang sebelumnya saja membutuhkan waktu sangat lama. Bahkan Tae-jin yang mendengarnya juga ikut merasa sedih. Dalam kondisi yang sama-sama sulit seperti ini, mau tidak mau Tae-jin kembali meminta tolong kepada Jang-soo karena tidak ada pilihan lain. 현지가 납치됐어요. Tetapi sudah bisa ditebak kalau Jang-soo masih pada keputusan pertamanya, yaitu tidak mau ikut campur urusan orang lain. Kemudian tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Jang-soo memutuskan untuk membantunya. 내가 알아서 할게요. 씨박새끼야. Berpindah ke sebuah dermaga, tampak Cheon sedang meminta kartu memori dari Jong-sik dengan kekerasan. Pada awalnya, Jong-sik sempat memberikan sebuah syarat agar Yoon-ji dilepaskan terlebih dahulu. Namun, permintaan itu malah membuat Cheon marah besar, sehingga terpaksa ia langsung memberikan kartu tersebut. Kemudian, Cheon lanjut menemui Ketua Yang. Di sini dirinya mengajukan komplain. Dikarenakan selama menjalankan bisnis bersama, Ketua Yang selalu mengambil keuntungan lebih besar. Dan tanpa disangka-sangka, Ketua Yang memerintahkan beberapa gangster untuk membunuh Cheon. Kembali ke sisi Tae-jin serta Jang-soo. Mereka membuat sebuah siasat agar bisa mengakses komputer di kantor kepolisian,
dengan menyogok polisi di sana menggunakan uang. Tujuannya adalah melacak plat nomor mobil yang menculik Yunji. Sampai akhirnya dari beberapa petunjuk mengarahkan mereka ke sebuah gudang di sebuah dermaga. Di sini Jang Soo meminta Bongko berjaga di luar, sementara dirinya akan masuk bersama Tae-jin. 나 사람 좀 찾으러 왔는데. 아유 들어오시면 안 돼요. 예? Setelah sampai di dalam, kedatangannya ini langsung disambut oleh beberapa orang gangster. Lantas terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Sempat Jang Soo akan ditusuk menggunakan pisau dari belakang. Tetapi untunglah Bongko menyelamatkannya. Mereka pun menyisir setiap sudut ruangan dan menemukan beberapa orang wanita yang sedang disandra. Lalu tak berselang lama, Tae-jin juga datang sambil menginfokan keberadaan Ketua Yang. Di tempat lain, Ketua Yang menelpon polisi agar datang ke sana, di mana ia berencana melimpahkan semua kejahatan ini kepada Cheon. Pada awalnya Jong-sik tidak yakin kalau rencana ini akan berhasil karena sudah pasti Cheon tidak akan tinggal diam. Namun, Ketua Yang juga menambahkan kalau Cheon sudah dibunuh, jadi tidak akan mungkin bisa mengelak. Saat berada di luar, Jang Soo melihat Ketua Yang hendak pergi dari sana bersama anak buahnya. Lantas ia pun langsung menghajar para kriminal di hadapannya ini. Sementara itu Tae-jin pergi menemukan Yunji untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Kemudian bersamaan dengan dilumpuhkannya Ketua Yang, polisi pun mulai berdatangan. Tetapi para polisi ini malah menangkap Jang Soo. Dikarenakan Ketua Yang mengatakan kalau Jang Soo telah bekerja sama dengan Cheon dalam perdagangan manusia. Namun seketika itu juga datanglah badan kriminal utama di kota tersebut, di mana ternyata Jong-sik telah membongkar semua kejahatan atasannya itu berdasarkan beberapa bukti valid. Ia melakukan semua ini karena ingin menebus kesalahannya pada sahabatnya Tae-jin. Singkatnya, Ketua Yang berhasil diamankan, sementara Yunji juga berhasil diselamatkan. 이제 너 안 보이면 좀 허전할 것 같은데. Setelah kembali ke rumah sakit, Tae-jin mengatakan bahwa ada satu permintaan terakhir. Jang Soo diminta membawa Yunji ke sebuah rumah. Rumah yang sebelumnya dibeli oleh Tae-jin ini ternyata adalah rumah yang dahulu sempat menjadi milik keluarga Yunji, tetapi berpindah tangan karena suatu masalah. Jadi selama ini Tae-jin bekerja keras agar bisa mendapatkan rumah itu kembali untuk dihadiahkan kepada Yunji. Di sini entah bagaimana Tae-jin bisa menampakkan diri di hadapan Yunji. Lantas terjadilah pembicaraan yang mengharukan di antara mereka, di mana Tae-jin mengucapkan salam perpisahan karena hidupnya sudah tidak lama lagi, serta meminta izin kalau dirinya akan mendonorkan jantungnya kepada anak Jang Soo. 관장님 아이한테 내 심장을 주고 싶어. Terakhir, ia juga meminta kepada Jang Soo untuk menjaga Yunji di kemudian hari. Walaupun Yunji masih belum siap kehilangan Tae-jin, namun ia juga tidak bisa melawan takdir. Keesokan harinya, operasi Dokyung akan dimulai. Tetapi saat akan masuk ruangan operasi, seketika si dokter berpaling dan menghampiri Jang Soo. Jadi ternyata dokter ini adalah orang yang pernah diselamatkan oleh Jang Soo ketika mengalami kecelakaan di jalan beberapa tahun lalu. 야이 제가 책임지겠습니다. 너무 걱정하지 마십시오. Hal ini sekaligus membuat Jang Soo berpikir bahwa keputusannya untuk menolong orang pada saat itu bukanlah suatu kesalahan. Beberapa hari kemudian, tampak Jang Soo sedang menaiki bus. Lagi-lagi ia melihat preman di awal film tadi sedang mengusik kakek tua. Namun kali ini ia tidak tinggal diam. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, dirinya sekarang menjadi sangat peduli terhadap orang-orang di sekitarnya, serta menolong siapapun yang membutuhkannya. Sementara di sisi lain, tampak Dokyung sudah sembuh, sehingga bisa beraktivitas seperti anak normal yang lain. Ia pun selalu mengunjungi Yunji yang kini kandungannya sudah bertambah besar.